Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Karena belum ada email masuk untuk bahasan pengeditannya, saat ini saya akan melanjutkan bahasan untuk pengeditan tentang numbering secara manual dan otomatis. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, saya kasih warna merah ini untuk yang numbering secara otomatis dan warna biru untuk numbering secara manual. Untuk secara otomatis, kelebihannya itu mungkin untuk poin-poinnya itu akan otomatis muncul ya, seperti ini misalnya. Kita akan isi apa, otomatis muncul lagi tanpa harus mengetik ulang. Untuk numbering-numberingnya ya, untuk subjudul pun sama, misalnya ini akan ditambahkan poin berikutnya, maka otomatis akan muncul judulnya apa, seperti itu, dan selanjutnya. Namun di balik kelebihannya ada pula kekurangannya. Kekurangan dari daftar isi secara otomatis itu akan kesulitan kita nantinya untuk mengcopy. Biasanya kan bab 2 itu akan menunjang pada pembahasan di bab 4. Kadang-kadang daripada kita mengetik ulang, biasanya akan mengcopy saja teori-teori yang ada di bab 2. Misalnya seperti ini. Kita akan copy. Misalnya anggap saja ini kita sebuah teori ya. Akan kita copy dan dimasukkan ke bab 4 misalnya di sini. Nah, ketika kita paste di sini, maka ini akan melanjutkan poin sebelumnya. Inilah yang akan menjadi kesulitan biasanya untuk pengeditan yang lebih lanjut. Kalau hanya ada beberapa poin, mungkin itu tidak menjadi masalah ya. Namun jika yang kita copy itu banyak poin, maka ini akan cukup sulit juga untuk mengeditnya. Untuk poin huruf atau angka yang hanya satu seperti ini, mungkin bisa kita pakai restart at A seperti itu, maka dia otomatis akan kembali berubah poinnya ya, berurutan dari A kembali. Selanjutnya pun sama seperti A, kalaupun angka juga sama, nanti ada restart to 1 gitu. Nah, untuk ini akan dirubah kembali, harus dirubah untuk settingan numbering value-nya. Nah, ini nanti cukup sulit juga karena hanya satu ya, tidak merubah semuanya. Kalau untuk sistem subbab yang pakai nomor, ini akan merepotkan juga. Seperti itu. Untuk numbering secara otomatisnya. Nah, lain halnya dengan yang manual, walaupun memang awalnya agak merepotkan karena kita harus mengetik ulang untuk poin C misalnya, selanjutnya seperti apa, untuk poin D misalnya, selanjutnya seperti apa, akan seperti itu, tidak akan otomatis muncul untuk pointer-pointernya ya. Namun kelebihannya, jika ini kita copy dan diletakkan di posisi manapun, itu poin tidak akan berubah. Jadi jika ada pindah misalnya ke bab 2, kita hanya tinggal merubah saja ininya, awal nomornya.
2.2 misalnya, atau kita pindah ini ke bab 4 karena ini merupakan sumber teori yang berkaitan, biasanya bab 2 dan bab 4 4.2, atau di sini selanjutnya kita rubah lagi poin keempat misalnya, itu akan lebih mudah. Jadi kita tidak perlu menelusuri lagi ke atas untuk lanjutan poinnya. Namun jika pada numbering secara otomatis, ini akan berhubungan dengan file yang kita copy sebelumnya. Akan berhubungan antara file yang kita copy ke destinasi tujuan yang akan kita paste begitu ya. Nah, maka seperti yang saya kemukakan tadi, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan untuk numbering ini, baik secara manual atau secara otomatis. Bagi Anda yang kesulitan atau belum memahami fungsi-fungsi di Microsoft Word secara keseluruhan, karena mungkin tidak serta-merta Microsoft Word memberikan cara numbering secara otomatis, itu tentunya untuk lebih memudahkan ya, niatnya itu. Hanya saja beberapa dari kita mungkin belum mendalami Microsoft Word secara keseluruhan, hingga ketika menemui kesulitan seperti tadi akan bingung juga untuk ngeditnya. Nah, jika Anda mengalami kendala seperti itu, maka saya lebih menyarankan untuk numbering itu dilakukan secara manual saja, supaya lebih mudah untuk memindahkan atau mengcopy ke manapun akan tetap sesuai atau sama dengan yang di copy-nya. Tidak akan berubah untuk numberingnya ya. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan lagi untuk dibahas pada video berikutnya, silahkan bisa berkirim di kolom komentar, atau dapat pula mengirimkan file ke deskripsi yang telah disebutkan di video ini ya. Baik, sampai di sini dulu untuk bahasan kali ini. Terima kasih. Silahkan like, subscribe. Sampai jumpa.